Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian APRA. APRA adalah peristiwa kudeta militer yang berlangsung di Bandung pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dilakukan oleh pasukan Kenil atau Koninklijke Legers Indiensche Leger di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Alasan pemberontakan Westerling memakai nama Perang Ratu Adil, Kapten Raymond Westerling adalah sosok yang dikenal dalam peristiwa pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 hingga tahun 1947. Raymond Westerling Hitler dari Belanda. Sementara, APRA adalah kelompok milisi pro-Belanda yang didirikan Kapten Raymond Westerling pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Pemberontakan APRA, anggota dari APRA kebanyakan direktur dari bekas prajurit KNIL, terutama dari prajurit Regimen Special Troepen atau Regimen Pasukan Khusus, dengan jumlah pasukan APRA sekitar 2.000 orang pada tahun 1950. Selanjutnya yaitu latar belakang pemberontakan APRA. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS melalui hasil konversi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Sepertinya diketahui hasil dari KMB termasuk diantaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL Koninklijke Leger dari Indonesia, sementara tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari tahun 1950. Tujuan pemberontakan APRA, penamaan Ratu Adil memang sengaja diberikan oleh Westerling untuk meraih tujuan karena memiliki sebuah makna penting bagi masyarakat yang saat itu sedang dijajah. Westerling yang memiliki darah campuran Turki menggunakan strategi tersebut karena ia menganggap dirinya sebagai Ratu Adil. Ratu Adil diramalkan dapat membebaskan masyarakat Indonesia dari kepemimpinan yang hanya mementingkan kebutuhan sendiri. Dalam pemberontakannya, Westerling berusaha untuk mengambil hati rakyat agar bisa membantu dan untuk mencapai tujuannya. Tujuan pemberontakan APRA untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam RIS yang dipimpin oleh Soekarno. Sebelum meletusnya pemberontakan tersebut, yaitu pada Kamis 5 Januari 1950, Westerling telah lebih dulu mengirimkan surat ultimatum kepada pemerintahan RIS. Isi ultimatum tersebut adalah ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintahan RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Kronologi pemberontakan APRA. Selain Bandung, Jakarta juga menjadi wilayah yang dijadikan target APRA karena pada Januari 1950, Jakarta dijadikan tempat untuk sidang kabinet RIS untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara. Kesempatan besar APRA adalah Bandung sebelum sepenuhnya dikuasai divisi Siliwangi serta militer Belanda yang dibuat di Bandung. Pada pagi hari tanggal 23 Januari tahun 1950, pasukan APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, terutama di markas divisi Siliwangi. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi,
APRA menembaki pasukan tentara divisi Siliwangi yang tak terlihat bersenjata. Pertempuran tak seimbang karena APRA memiliki jumlah 800 pasukan dan divisi Siliwangi hanya 100 pasukan tersisa. Korban dari konflik ini adalah Letkol Adolf Lembong yang meninggal hingga APRA akhirnya menguasai markas divisi Siliwangi. Latar belakang pemberontakan APRA berdasarkan konferensi meja bundar didapatkan hasil. Yang pertama yaitu penarikan tentara Koninklijke Leger atau KL dari Indonesia. Yang kedua, pasukan KNIL akan dilembur dengan kesatuan TNI. Atas dasar kekhawatiran akan hukuman KNIL, pasca bersatu dengan TNI membuat kesatuan melakukan pemberontakan di bawah APRA. Komandan dari Kesatuan Depot Special Troepen atau DST, Raymond Westerling kemudian memanfaatkan momen ini dan mengumpulkan sebanyak 8.000 pasukan. Westerling menamakan gerakannya sebagai Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang diambil dari Jangka Jayabaya tentang Sang Ratu Adil. Pada tahun 1950, Soekarno selaku Presiden RIS menunjuk Hamid sebagai Menteri tanpa portofolio sekaligus koordinator lembang negara. Menteri tanpa portofolio adalah menteri pemerintahan tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak mengepalai kementerian tertentu. Pada tanggal 10 Januari 1950, Hamid melakukan perencanaan lembang negara dengan mengadakan sayembara. Namun, di sisi lain, Hamid menjalani hubungan dengan Westerling yang sepakat untuk mempertahankan bentuk negara federal dan tidak puas dengan jabatan Menteri Portofolio. Kesimpulan pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung adalah keinginan mempertahankan adanya negara-negara federal di dalam RIS pimpinan Soekarno. Pemberontakan APRA bertujuan melakukan kudeta pada pemerintah Republik Indonesia, merencanakan pembukaan kabinet sekaligus membunuh petinggi pemerintahan Indonesia. Aksi pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling yang merupakan mantan Kapten KNIL. Selain Raymond Westerling selaku ketua APRA, ternyata ada banyak orang pribumi yang disebut-sebut mendukung pemberontakan itu. Beberapa di antaranya adalah Sultan Hamid dan Anwar Djokroaminoto. Berikut video dokumenter tentang APRA.
Kak.